Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Fani fillah rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah di apa tadi Mbak? Musim pancaroba ya. Di musim pancaroba ini banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa sehat selalu ya. Dan memang benar minggu kemarin Al-Fakir sendiri juga ngalami ya serangan gitu ya, serangan, kondisi kurang sehat dan sakit yang tidak biasanya gitu ya. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman. Saya doakan dan saling mendoakan semoga kita senantiasa sehat dan ibadahnya bisa lebih maksimal lagi begitu ya. Di Amin. kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang solusi lunas hutang. Namun pada malam hari ini materinya agak lain, pas dan insya Allah bisa dipastikan lain, berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Pasti ada kejutan nanti insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar sharing dan saya tidak bermaksud untuk menggurui kawan-kawan. Apabila nanti ada sesuatu yang kira-kira perlu dikasih masukan, silakan kasih masukan. Kemudian teman-teman mohon di mute dulu dan nanti kalau memang bisa kita rekam. Tadi sudah kita rekam sih sebenarnya. Jadi supaya suara nggak masuk, kalau suaranya masuk itu biasanya hasil rekamannya jadi tidak bagus. Ya, kemudian bagi teman-teman yang pengen off kamera boleh juga ya. Saya tidak mempermasalahkan ya. Dengan tidur juga nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Yang penting paham. Jadi orang tidur itu menggunakan alam bawah sadarnya untuk menyerap ilmu, gitu ya. Saya belajar dari almarhum ibu mertua saya ketika kemudian belajar itu ketika mendengarkan sesuatu itu dengan tidurnya. Tapi ternyata beliau tuh paham apa yang kemudian kita maksudkan. Mbak Isti minta tolong Bang Rozidi Ahmad ini belum connect audionya. Nanti kuatirnya malah tidak mendengar apa-apa. Kemudian Bang Untung Wibowo juga belum belum connect nih audionya. Ya, kawan-kawan pastikan untuk connect audionya supaya kemudian mendengar. Dan mohon info kalau kemudian nanti ada suara yang sempat loss misalkan atau ya tidak terkonekkan. Kemudian yang penting lagi, mohon maaf teman-teman apabila dari kawan-kawan yang hadir di pertemuan malam hari ini itu ada yang non-Muslim, saya mohon izin untuk kesempatan malam hari ini mengkaji lunas utangnya berdasarkan Islam. Ya, kalau dari namanya, Masya Allah ini namanya Insya Allah Muslim ya, banyak yang Muslim. Tetapi saya masih melihat ada beberapa nama yang bukan dari Islam ya. Misalnya ada iPhone ya, Mas iPhone gitu ya. Itu berarti saya tidak tahu apakah Muslim, laki-laki atau perempuan, saya tidak ngerti. Baik kawan-kawan, saya tidak ingin berpanjang kata. Di kesempatan malam hari ini kita coba untuk bagi share dulu. Tema kita adalah solusi lunas hutang. Ya, solusi lunas hutang. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Oke, siap. Masya Allah. Solusi lunas hutang. Ini materi dipersiapkan untuk eh, kita semua dan komunitas Hijrah Rezeki. Kawan-kawan, perkenalkan ini saya. Saya adalah nama saya Ferry Adha. Nama kecil saya Ferry Ago Aries Dian. Nama yang tidak mudah untuk dipanggil ataupun disebut kalau disebut lengkap ya. Sehingga kemudian nama sosmed saya kalau teman-teman mau cari ya Ferry Adha begitu. Kemudian saya alumni Kampung Blogger teman-teman. Saya alumni Camp Rahasia Mandat Rezeki. Kemudian
saya juga alumni dari Jikut Internasional GBC. Keseharian saya lebih banyak coaching dan mentoring, baik offline maupun online. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, mau tanya-tanya ya seputar kehidupan sehari-hari boleh ya. Dan ini sebagian kegiatan saya ketika offline ya bersama Ustaz Nasrullah Manet Rezeki. Ini saat saya jadi moderatornya beliau. Ya, kemudian ini adalah kegiatan kami waktu di Kampung Menowo di Magelang dan ini bersama Ustadz Munawar. Nanti insya Allah diupdate lagi ya kegiatan-kegiatan yang lain yang belum sempat diupdate. Baik kawan-kawan, apakah ini doa Anda ya untuk mendapatkan income yang besar 100 juta dalam 1 bulan? Ataukah kemudian pengen mendapatkan umroh free juga? Jika iya, katakan saya. Oh, aduh. Mudah-mudahan saya doakan ya kawan-kawan semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini dimudahkan Allah, diridhoi Allah ya, sehingga kemudian ya bebas hutang, ya tidak ada hutang lagi. Terlepas hutang itu bagaimana? Ya, kemudian mendapatkan kendaraan yang baik, kendaraan idaman, bisa membahagiakan keluarga walaupun membahagiakan itu juga ya tidak harus dengan uang ya. Ketika kemudian kita saat ini ngajak jalan-jalan itu sudah membahagiakan. Insya Allah begitu. Tapi akan lebih menarik, akan lebih berdaya itu ya kalau kemudian kita juga membahagiakan keluarga itu dengan uang gitu ya. Banyak pilihan, apakah mau makan bakso atau makan rawon begitu kan. Bagi teman-teman kita ini seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kemudian istilah-istilah saya agak-agak ke Jawa karena saya memang lahir dari keluarga Jawa, jadi mungkin saya akan menggunakan ya candaan juga itu pakai bahasa Jawa. Bercanda kayak gitu ya. Masya Allah, selamat bergabung kawan-kawan semua yang baru gabung. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Amin. Insya Allah. Ya. Kemudian saya doakan juga kehidupan Anda semua, antum semua, kawan-kawan semuanya itu juga lebih sejahtera dan tentunya bisa beramal dan bersedekah dengan amal dan sedekah yang terbaik tentunya. Amin. Ya. Teman-teman, saya boleh tahu nggak ya, kalau kemudian saat ini teman-teman itu ada yang masih punya hutang atau punya amanah ya. Kadang kita menyebutnya hutang, kadang kita menyebutnya amanah ya. Kalau boleh tahu kira-kira di komen berapa atau boleh dicek di chat ya. Saat ini sedang punya amanah berapa, kemudian nanti kita coba untuk carikan solusinya. Kalau kemudian masih ada. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Tuh, ya, coba saya bacakan. Masih punya, Masya Allah. Ya, oke. Ini diagnosa awal, kawan-kawan. Diagnosa awal. Oh, Masya Allah. Ada ya 300 juta ya. Oke, baik. Kalau diagnosa awal itu di bawah 100, insya Allah kita lebih ringan nih. Iya. Tapi kalau di atas 100 juta, itu tantangannya jadi luar biasa ini. Kajiannya perlu perlu lebih mendalam, teman-teman. Saya sambil izin minum ya. Ya, masih. Masya Allah, subhanallah. Tangsel. Masih ada yang 250 juta. Subhanallah, Masya Allah. Ada yang ketipu ya, 300 juta. Masya Allah. Ini satu ujian ya. Kalau memang kayak seperti itu case-nya, berarti kalau memang itu ketipu, berarti Allah akan menolong gitu ya. Baik kawan-kawan, kita coba untuk
uraikan dan kita nanti mudah-mudahan di belakang ada beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kemudian bisa diamalkan gitu ya. Usulan untuk diamalkan. Ya. Tapi terlebih dulu kita buka-buka dulu dilihat ya, lingkungan sekitar kita ini bagaimana. Ya. Kawan-kawan saat ini mungkin ada yang ya bukan mungkin ya tadi sudah menulis ya ada yang punya utang ya kan. Tetapi kalau kemudian kita lihat secara lebih luas ternyata bangsa kita juga menghadapi sebuah persoalan. Kalau kemudian kita berbicara tentang persoalan berarti insya Allah ada jawabannya ya kan. Kemudian kalau poin-poinnya kurang lebih ya pinjol yang kemudian di Indonesia ini ternyata juga termasuk yang terbesar karena sampai ribuan triliun. Kemudian sebagian besar pebisnis ya termasuk saya dulu ketika berbisnis itu juga punya utang, teman-teman berani ngutang ya. Kalau nggak ngutang itu kayaknya nggak keren ya. Utang itu baik katanya gitu ya. Jadi itu motivasi-motivasi dari mentor-mentor kita terdahulu ya harus berani ngutang. Kemudian hutang negara kita juga terus bertambah ya. Eh, Angka di bawah garis kemiskinan ya orang miskin di Indonesia juga bertambah. Dan sayangnya kemiskinan di Indonesia itu dieksploitasi untuk bikin konten gitu. Yang ini perlu kemudian kita renungi bersama gitu ya. Kemudian kita cuma menghadapi satu problem ekonomi di mana di Indonesia ini dihadapkan pada persoalan ya Indonesia itu diperebutkan kanan kiri begitu ya seperti buih di tengah lautan semua market masuk mulai dari Jepang, Korea, Cina, India juga masuk dan sangat luar biasa memperebutkan yang namanya Katulistiwa Indonesia. Kemudian ada juga problem pendidikan, ya, literasi tentang keuangan, tentang bisnis, itu mulai dari SD, SMP, SMA, itu sangat minim sekali. Mungkin dulu pernah belajar akuntansi, ya, tetapi itu hanya sekedar akuntansi tentang neraca masuk, neraca keluar begitu ya. Tetapi penggunaannya itu bagaimana? Itu yang jarang sekali dibahas. Bahkan kalau kemudian kita belajar bahasa Indonesia, waktu kecil pun ya yang diajarkan eh, pergi ke pasar untuk beli sesuatu, ya, bukan untuk menjual sesuatu, tapi untuk beli. Kemudian problem sosial di Indonesia ini saat ini sedang diuji coba, bukan diuji coba ya, di persimpangan objek LGBT dunia. Jadi diperebutkan beberapa ya sekte-sekte yang tidak jelas begitu. Kemudian ada problem politik dan ini menjadi corak tersendiri ketika kemudian kita memasuki tahun 2024. Dan kita di komunitas Sejarah Rezeki dan komunitas yang lain itu punya impian kawan-kawan. Jadi impiannya adalah eh, Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi kurang lebih 20 tahun yang akan datang. Kami berdoa kita punya impian untuk menjadi Indonesia emas. Ya, kalau saya keluar-keluar begini berarti ada yang coret-coret ini. Indonesia emas ya. Ketika kemudian jadi Indonesia emas ya ini adalah impian kita bersama. Ya, dan ya, kenapa kemudian kita membahas tentang ini, kawan-kawan? Karena ada hadis Nabi, barang siapa di pagi hari tidak memikirkan nasib kaum muslimin, ya, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Ini yang ya, agak sedap-sedap gitu ya. Sehingga kemudian impian kita, kalau kemudian saat ini kita pengen melunasi utang kita, ayo kita lebih luaskan lagi untuk tidak sekedar melunasi diri kita, ya, bebas dari amanah hutang, tetapi juga bagaimana memikirkan Indonesia ini juga lepas dari jeratan hutang begitu. Sehingga kemudian impian kita atau niat kita itu lebih meluas kawan-kawan. Tidak hanya sekedar sempit impian kita sendiri tetapi lebih meluas lagi untuk Indonesia. Dengan begitu mudah-mudahan ya cita-cita lunas kita itu juga dimudahkan oleh Allah. Oh, ternyata hambaku ini cita-citanya bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi untuk Indonesia juga begitu. Jadi itu maksudnya.
Itu tujuannya. Jadi memperluas atau memperbesar niat kita supaya niat kita tidak jadi niat yang sempit. Ya, sebagaimana kemudian kita diajarkan dari Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, Nabiullah Musa alaihissalam itu awal mulanya tidak ada keinginan untuk ya memerangi Firaun, untuk memperingatkan pada Firaun itu tidak ada. Ya, yang dipikirkan adalah bagaimana lepas dari Firaun, lari dari Firaun karena beliau baru membunuh ya orangnya Firaun. Dan kemudian dikejar-kejar kan, lari sampai kemudian ke Madian. Ya, ketika di Madian ternyata pertolongan Allah datang. Kunci pertolongan Allah datang ketika ada seorang muslimah, dua orang muslimah yang kemudian Nabi Musa itu akhirnya dinikahkan di situ. Punya semuanya. Kekayaan ada, istri ada, keluarga ada, pekerjaan ada. Tetapi Allah menginginkan untuk memperingatkan si Fir'aun. Ketika kemudian Fir'aun itu melampaui batas. Begitu. Jadi sebenarnya awal mulanya tidak ada niatan Nabi Musa. Nah, saya yakin kawan-kawan, bukan yakin ya, zon, gelabatudun saya adalah sebagian dari kawan-kawan itu tidak ada keinginan juga untuk membebaskan Indonesia ini dari bebas hutang gitu. Tapi kemudian ada nih PR kita bersama. Ya, untuk apa? Untuk membebaskan diri kita. Tidak hanya sekedar diri kita, tapi juga bangsa Indonesia. Begitu. Monggo silakan Mbak Isti. Kita lanjutkan. Jadi kalau sudah dibuka ini insya Allah aman. Ya, kecuali nanti kalau ada peserta yang gabung. Ya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah 8 kiat melunasi hutang. Ya, hanya sekedar semangat aja kawan-kawan untuk berbagi. Ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Nanti kalau ada kebaikan, semoga kebaikan itu datangnya dari Allah semata. Kalau kemudian nanti ada keburukan, silahkan tidak usah diambil. Ya, sepakat ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan saya juga bukan karena pengen pengen nafsu gitu ya menyampaikan materi ini, tapi semata-mata untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Baik, ya, apa sih 8 kiat melunasi hutang ini? Nah, saya menyebutnya 8. Sebenarnya angka yang lain juga boleh sih, ya mau 6, mau 7, mau 9 juga nggak apa-apa. Tapi saya suka angka 8, kawan-kawan. Kenapa? Karena di sini ini ya angkanya itu kait mengkait. Ya, angkanya itu tidak ada putusnya begitu. Nah, materi kita pada malam hari ini soal juga tidak ada putusnya. Kalau kemudian satu putus, ya bisa dipastikan ya, bisa dipastikan ada yang kurang. Ya, baik. Yang pertama, tema kita, kiat kita untuk melunasi utang itu adalah ternyata ini, TN atau taubatan nasuha. Kawan-kawan, kalau kemudian dibuka-buka di dalam kajian kita tentang hutang itu ada sekitar 15 poin tabiat buruk dari hutang. Saya saat itu tidak merasakan secara detail ya kawan-kawan ya. Saya memang pernah punya hutang tetapi tidak detail ya. Maksudnya tidak detail merasakan seperti ini karena memang dulu itu apa ya easy going gitu ya kawan-kawan ya. Saya dulu waktu ada hutang itu easy going, kemudian saya eh, banyak terinspirasi dari Kuantum Ikhlas ya, bukunya Pak R.B. Sentano. Jadi waktu itu ketika menghadapi ujian hidup itu ya sudah saya pahami ini adalah bagian dari qada Allah begitu, bagian dari takdir Allah. Sehingga pada waktu itu ketika punya hutang ya sudah lempeng gitu. Saya tidak terlalu mikir. Tapi kalau kemudian kawan-kawan saat ini ada yang punya hutang dan kemudian dirasa-rasa kira-kira ada yang cocok ya, mungkin bisa jadi dari 1 sampai 15 ini ada yang masuk begitu. Yang pertama hutang itu membuat candu. Jadi kecanduan. Kecanduan itu bisa jadi gini mikirnya kawan-kawan. Ah tenang, ada kawan yang mau dipinjemi. Tenang, nanti bisa pinjam uang kok kalau nggak punya uang gitu ya. Ada saudara kita kok tenang, gitu ya. Ada teman kita kok gitu ya. Dan ini yang pertama. Yang kedua adalah utang itu selalu bertambah dan bertambah. Saya pernah mengkonseling seseorang, kawan-kawan, seorang laki-laki, ya. Ketika itu
dia cerita utangnya awal mulanya adalah 2,5 juta. Ya, karena dia adalah seorang yang bekerja di sebuah handphone, ya, smartphone, sales smartphone. Akhirnya kemudian dari perusahaan mewajibkan untuk dia beli handphone, gitu ya. Saya tidak menyebut inisialnya, ya, mereknya Samsung. Beli Samsung, jadi dia promotor Samsung, kemudian beli HP, ternyata harga HP Samsung itu lumayan, ya. Akhirnya kemudian perusahaan nawari dia cicilan, ya. Intinya dia harus mengangsur kurang lebih 2,5 juta. Ya, awal mulanya 2,5 juta dan akhirnya kemudian bertambah sekitar 5 bulan atau 11 bulan, ya. Ya sekitar itu utangnya jadi 11 juta. Ya, waktu 11 juta itu kemudian datang kepada saya dan kemudian dia cerita masalahnya dan minta solusi, gitu ya. Solusinya bagaimana nih Pak, gitu ya. Jadi bertambah dan bertambah. Ya, kawan-kawan tahu ini kalau kemudian di LK, ya, lembaga keuangan biasanya plafon plafon utang itu biasanya selalu ditambah. Kalau kita itu bisa melunasi, biasanya ditambah lagi. Gitu. Dan yang ketiga adalah utang itu akan menambah beban hidup. Saya tidak tahu nih teman-teman, apakah kemudian teman-teman juga merasakan di sini, ya, menambah pikiran, ya. Kalau kemudian perasaan gelisah di malam hari dan seorang terhina di siang hari ini berdasarkan hadis ini, ya, ada hadisnya. Kemudian membuat seseorang itu terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Benar begitu ya? Jadi lebih tua. Apakah kemudian kawan-kawan juga merasakan bahwa lebih tua? Ya, bentar ini Mbak Sumila ini mana ya? Ada suara bocor. Oke nih, ketemu. Kemudian yang berikutnya, membuat sholat tidak khusyuk. Ya, membuat sholat tidak khusyuk. Jadi kalau sholat itu kepikirannya hutang. Ya, ya kadang kita itu aneh memang. Ya, kita itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi ingatnya itu waktu sholat. Jadi ingat, ya, menaruh kunci sepeda motor di mana itu pas sholat. Ya. Jadi ya begitu, dibantuin oleh setan. Kemudian yang keempat adalah yang keempat. Yang kesembilan adalah hutang membuat beribadah ala kadarnya. Karena memang mungkin fokusnya adalah bagaimana cari uang, cari uang, cari uang gitu. Ini karena poinnya saya tidak ketemu, akhirnya teman-teman seperti ini. Jadi ini 10, ya. Ya, anggap aja 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 poin. Utang itu menyeret, ya, seseorang berbuat jahat. Ini kalau kemudian sudah akut, kawan-kawan. Kemudian menyeret seseorang berbuat syirik. Ini kalau kemudian tidak ada jalan keluar. Datangnya ke mana kira-kira? Ke dukun atau kemudian ke Google, ya. Kemudian di sana di Google ada banyak. Ya, silakan kalau nggak percaya. Ya, ada iklan-iklan Google tentang solusi lunas hutang. Coba saja. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hutang menjadikan seseorang suka berdusta atau pembohong. Saya tidak tahu nih teman-teman yang mempraktekkan, ya, atau yang kemudian saat ini masih hutang ada nggak yang seperti ini. Saya doakan kalau kemudian masih ada, ya janganlah, ya. Yang ini horor-horor semua nih. Jahat, syirik, dusta, ya. Kemudian ingkar janji, kemudian tidak dipercaya orang lain, gitu. Jadi kalau di tempat saya di kampung itu ada, ya, ada yang kemudian sudah terkenal, kenal karena hutangnya. Jadi di mana-mana ada. Kemudian mengurangi rasa syukur. Ya, poin yang ini agak bahaya, teman-teman. Semuanya poinnya sedap-sedap ini, ya. Oleh karenanya hati-hati untuk kemudian kita itu punya hutang, ya. Makanya kemudian taubatan nasuha, yang saran yang pertama kali kalau kemudian kawan-kawan merasakan hal yang seperti ini dan apa yang kemudian kita sebut ternyata kok ada benarnya, 1 poin aja, nggak usah banyak-banyak, 1 poin aja. Yuk kita bareng-bareng, ya, taubatan nasuha. Ya, Ulu Bani Adam khotoun. Setiap Bani Adam itu pernah bersalah. Wa khairu khotoin tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat.
Jadi yuk kita bertobat teman-teman dari hutang. Sebaiknya tidak ngutang. Lebih baik mulai dari sekarang berjanji pada diri sendiri untuk mengatur keuangan jadi lebih baik lagi. Ya, kemudian ditahan-tahan untuk ngutang. Kalau tidak terpaksa, ya, kalau tidak terpaksa, atau paling tidak ya bisa menimbulkan kematian. Kalau menimbulkan kematian baru itu ngutang gitu ya. Jadi eh, kalau guru kami itu menyarankan ada dua biasanya teman-teman. Jadi ketika kita hidup di dunia itu pertimbangannya adalah satu berhubungan dengan kegelisahan, yang kedua apakah ini berhubungan dengan kebutuhan. Nah, gelisah dan butuh. Ya, gelisah sama kebutuhan. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi maka meninggal. Nah, itu yang seperti itu baru langkah terakhir. Ngutang itu langkah terakhir. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Taubatan nasuha. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini langkah yang pertama atau kiat yang pertama. Baru kiat yang pertama sudah sedap. Insya Allah. Yang kedua, ya kiat yang kedua, niat yang kedua, kiat yang kedua adalah niat melunasi. Ya, ini ada hadis dari riwayat ya An-Nasa'i nomor hadis 4691. Ya, ada yang bisa bantu bacakan? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhoda dainan, ya barang siapa yang mengambil utangan, dainan itu dain itu adalah utang, ya. Wahwa yurid, kemudian dia pengen ya bertekad pengen ayu adziyahu, ya dengan untuk melunasinya, ya a'anahu a'anahu azza wa jalla, maka Allah akan menolongnya. Jadi ini adalah hadis teman-teman, ya hadis dari Rasulullah, ya yang menjanjikan kita, yang menjadikan kita apabila kita saat ini masih punya amanah hutang, kemudian kita punya tekad untuk melunasinya, maka Allah akan menolong kita. Itu. Ya. Kita pengennya ditolong siapa? Kita pengennya ditolong oleh Allah, ya kan? Oleh karenanya niat saja itu maka Allah akan menolong kita. Ya, makanya guru-guru kami mengajarkan bahwa niat itu berpengaruh kepada 80% ikhtiar. Ya, yang menandakan bahwa kita itu sungguh-sungguh dalam berikhtiar itu bisa dilihat dari niatnya. Ya, contoh, semisal ketika kita itu berpuasa, ya, misalnya berpuasa nggak usah puasa Ramadan, puasa Senin Kamis saja. Itu kalau kemudian di hari Senin niat puasa jam 10 siang atau 10 pagi, itu apa yang terjadi pada metabolisme perut kita? Perut kita itu santai. Kita tidak merasakan lapar. Tetapi ketika kemudian kita berada dalam kondisi tidak puasa, tidak ada niat untuk puasa, apa yang kemudian terjadi? Kita bingung. Nasi mana ya nasi ya? Nasi, nasi gitu ya. Makan mana makan gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi, ketika kita itu niat, maka metabolisme semua yang ada di dalam tubuh kita itu akan didorong, Bapak Ibu. Akan didorong untuk melunasinya. Dan itu akan ditolong oleh Allah. Begitu. Jadi, niat itu adalah kosdun sayin bil amal. Jadi, menyengaja dalam berbuat amal itu adalah niat. Jadi, kita benar-benar niat untuk melunasi utang. Dan kemudian nanti ada ya ancaman-ancaman di hadis-hadis yang lain, Bapak Ibu. Kalau kemudian kita tidak ada niatan untuk melunasi utang, maka yang terjadi kita nanti ya di hadapan Allah seperti para pencuri. Wah, itu gimana gitu ya? Gimana itu eh, nanti gitu ya di akhirat. Padahal di akhirat itu nanti ya kita tidak ada hujah lain selain daripada ini, Bapak Ibu, gitu ya. Ini yang kedua. Bisa dipahami ya? Dua poin. Niat melunasi hutang. Kiat yang kedua. Niat yang kedua. Bentar. Bang Roni saya minta untuk bantu untuk jadi co-host ya Bang ya. Mana Bang Roni ini? Nanti minta tolong dibantu kawan-kawan yang lain untuk di mute. Jadi biar
biar apa ya kita fokus khusyuk. Bang Roni mana? Bang Roni, Bang Roni, Bang Roni mana? Bentar teman-teman ya. Mana Bang Roni ya ini? Oke, saya minta tolong Bang Roni ke host ya. Nanti kalau ada peserta masuk diterima aja. Ya. Baik, kawan-kawan. Kiat yang ketiga adalah yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah. Ini bersambung. Ya, makanya kemudian saya mengatakan seperti angka 8 nyambung. Ya, yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga ini berurutan. Ya, saya menyebutnya yakin kepada Allah ini yakin tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah adalah karena Allah maha segalanya. Allah maha berkehendak terhadap diri kita. Ya, kalau kemudian Allah menghendaki kita untuk lunas, lunaslah, selesai, langsung saat itu juga. Kun fayakun. Jadi sebenarnya kalau ditanya kepada kawan-kawan yang hadir Zoom pada malam hari ini, berapapun lunas apa, berapapun hutang Anda, amanah hutang Anda, sebenarnya hakikatnya yang dicari itu bukan uang, ya, bukan uang. Lantas apa kira-kira? Ya, lantas apa yang dicari sebenarnya? Untuk melunasi hutang itu sekali lagi bukan uang, tapi kun fayakun. Ketika kemudian kita mendapatkan kun, maka fayakun terjadi dan terjadilah. Sayangnya selama ini kita itu menganggap bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rezeki. Coba cek ya, percaya nggak percaya. Siapa yang ada di Zoom ini minta ke Allahnya itu minta uang. Pernah nggak? Ya Allah, minta uang nih. Saya lagi nggak banyak, lagi nggak punya uang nih. Gimana ya Allah? Pernah nggak teman-teman minta kepada Allah seperti itu? Aduh, malu-maluin. Malu-maluin masa minta uangnya kepada Allah? Kayak kita tidak punya kerjaan. Justru itu teman-teman. Justru tauhid kita itu seperti itu. Ya, kita perlu untuk bermesra-mesra, berdekat-dekat sama Allah. Curhatnya itu malah justru kepada Allah, bukan kepada sosmed. Ya, sosmed. Aku lagi banyak utang nih. Siapa nih yang mau ngirimin duit aku nih? Gitu ya. Kirimin dong. Ya. Coba, ya, coba kawan-kawan perhatikan. Kira-kira pernah nggak curhat sama Allah? Ya Allah, kondisi hamba begini ya Allah. Ya, cerita gitu ya. Ya Allah, sandal saya putus ya Allah. Kenapa teman-teman? Karena ada hadis ya yang menceritakan bahwa ceritakan itu kepada Allah walaupun sandal putus. Jadi kalau sandal putus itu ceritanya itu ke Allah. Itu. Dan kita memang butuh ridhonya gitu loh kawan-kawan. Oleh karenanya jangan sampai kemudian aktivitas apapun di dalam kehidupan ini itu kita melanggar perintah-perintah Allah. Hati-hati di sini. Ya, itu yakin yang pertama. Yakin yang kedua adalah yakin kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Apa-apa yang kemudian dibawanya, yakni risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baik aturan. Jadi kita harus yakin nih sama aturan Islam. Kenapa Islam itu melarang riba? Sebenarnya tidak melarang hutang, teman-teman. Tapi yang dilarang adalah ribanya. Kenapa yang dilarang ribanya gitu loh. Nah, itu harus yakin kita, ya, harus yakin. Jadi kajiannya ke sana seharusnya. Jadi apa-apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasul kita, ya, kita ambil. Dan apa-apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga adalah yakin pada diri sendiri. Kalau saat ini kawan-kawan kita sedang menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, maka kita harus yakin pada diri kita bahwa kita mampu melewatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji, garansi. La yukallifullahu nafsan
illa usaha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban, ya, permasalahan itu di luar kemampuan hambanya. Jadi kalau kemudian Allah saja itu tidak akan memberikan satu beban di luar kemampuan hambanya, artinya apa? Artinya Allah itu yakin bahwa kita itu mampu. Nah, sekarang persoalannya adalah kita yakin nggak sama diri kita? Kita percaya nggak sama diri kita? Oleh karenanya, mulai saat ini yuk, kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin pada diri kita bahwa kita itu mampu, bisa. Dan Allah akan memberikan, Insya Allah ada yang minta doa, minta uang ya yang banyak. Ya, kapan ya kita kasih? Ada amalannya Insya Allah teman-teman. Ya, untuk minta uang itu. Ya, jadi kita yakin, yakin pada diri sendiri, yakin kepada Rasul, yakin kepada Allah. Sampai kemudian benar-benar, ya, menyatu. Oleh karenanya kita perlu dekat sama sama orang-orang soleh, sama komunitas yang positif, ya kan? Sama mentor yang membimbing kayak gitu-gitu. Jadi pilih, mulai sekarang pilih-pilih temen nih supaya apa? Bukan pilih-pilih apa ya istilahnya itu menjauhi enggak ya, memutus silaturahmi juga enggak, tetapi pilih-pilih yang baik, pilih-pilih yang benar-benar memberdayakan, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, sampai di sini bisa difahami, kira-kira kasih umpan balik dong, tanda bahwa Anda mendengarkan. Ya. Kalau ada angka 1 sampai 10, kira-kira pemahamannya berapa? Berapa kira-kira? Kalau cuma satu, berarti kita ulang dari awal. Insya Allah. 10, Masya Allah, Mas Hasim, Pak Hasim. Firdaus 9, 10, 9, 9,5, 9,7. Masya Allah. Baik, kawan-kawan, kita lanjut ya. Ini kita hilang satu materi, ya, nggak nyambung, teman-teman. Jadi fokus dulu, ya. Eh, Kiat yang keempat. Nah, kiat yang keempat apa ini baru? Riba. Nyambung tuh, semua nyambung, teman-teman. Ya, riba. Jadi eh, dosa yang paling, ya, dosa riba yang paling ringan itu ternyata apa? Ya, riba itu ada 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya, naudzubillah summa naudzubillah ini. Zina itu sudah dosa. Kemudian zinai ibu kandung. Luar biasa dosanya, teman-teman. Ini baru satu pintu. Ya, kita belum 72 pintu yang lainnya. Jadi kalau kemudian teman-teman masih ada riba, yuk tinggalin. Ya, tinggalin. Ya, walaupun saya pun juga tantangannya luar biasa. Tidak hanya dari kawan-kawan kita. Kita masuk ke komunitas itu kadang ketika kemudian ngomongin tentang riba, itu dicibir, teman-teman. Ya, jangan dakwah di sini, Mas. Itu biasanya. Kita ini pebisnis, Mas. Kita itu perlu duit, perlu tambahan, perlu apa namanya, perlu bank kata dia. Ya, bank itu adalah satu konsekuensi lah kehidupan saat ini, Mas. Kita baru mulai soalnya, kayak gitu, kawan-kawan. Jadi eh, saya dan teman saya itu juga masuk komunitas-komunitas pebisnis sebenarnya secara offline. Ya, ada beberapa komunitas dan kami dijauhi, gitu ya. Hati-hati nanti dijak ngaji, gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya karena ini kayak gini loh masalahnya. Jadi kalau kemudian kita belajar tentang kaidah usul fikih atau pembahasan usul fikih, ini kalau ada celaan seperti ini nih, dosanya itu, ya, perintah untuk meninggalkan itu pasti. Jadi haram gitu ya. Jadi harus ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya ini kita buka ayatnya, ya. Kalau kemudian kita cuma buka surat yang nomor 279 tidak nyambung. Harus diuraikan dari 278-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi di sini sudah disebut orang yang beriman, kemudian bertakwalah kepada Allah. Ini tanda bahwa eh, apa yang kemudian mau disampaikan itu penting gitu ya. Kalian kepada Allah. Kemudian tinggalkan sisa riba. Kawan-kawan ini perlu perlu juga digarisbawahi. Sisa ya. Jadi wadaru ma bagia minar riba. Min di sini adalah sebagian. Ini tidak riba saja teman-teman, tapi sebagian. Jadi sisanya, sisanya ya, sebagian kecilnya riba itu harus ditinggalkan. Kemudian ditambahkan di sini, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Jadi sebenarnya ini ayat ini perintah yang sifatnya itu pasti untuk meninggalkan riba. Begitu. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan lagi, fa'ilam lanjutannya misalnya, fa'ilam taf'alu fa'danu bihar minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak melakukannya, melakukan apa gitu ya. Kalau kemudian dipotong dari ayat ini tidak nyambung, harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Melakukan apa? Melakukan ini, meninggalkan sisa riba, ya. Maka yakinlah. Jadi kalau kemudian sisa riba saja tidak ditinggalkan, maka yakinlah ya dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kawan-kawan. Jadi ketika kemudian kita itu tidak meninggalkan sisa riba, maka kita berperang dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, mau kita berperang sama Allah? Ya, kalau kemudian kita berperang sama, mohon maaf nih saya sebut ya misalnya, karena yang saya kenal Bang Roni. Misalnya saya berperang sama Bang Roni, ya nggak apa-apa. Kan Bang Roni di Jawa, saya di Kalimantan, ya kan? Aman gitu loh, aman. Nggak masalah. Nah kalau kita sekarang teman-teman, berperangnya sama siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, bumi ini milik Allah. Langit ini juga milik Allah. Alam semesta ini milik Allah. Nah kita mau hidup di mana gitu loh. Makanya kemudian ini nyambung lagi. Wa intu betum falakum ru'usu. Jadi amwalikum la la tadzlimuna wala tudlamun. Jadi apabila kalian bertobat maka kalian berhak untuk mendapatkan pokok harta kalian. Jadi dari sini kita berpikir nanti kawan-kawan bagi teman-teman semuanya yang ikut mentoring ya, kami selalu menasihati untuk eh, tidak membayar ribanya. Jadi gimana caranya agar nego ke bank atau ke lembaga keuangan yang ada ribanya untuk kemudian dibayar pokoknya. Itu. Dibayar pokoknya. Jadi supaya kemudian tidak kena ayat ini. Karena perintahnya itu adalah seperti ini. Maka kalian berhak untuk mendapatkan pokok harta kalian. Jadi tinggalkan ribanya. Riba itu berapa persen sih sebenarnya? Itu ya. Oleh karenanya mulai sekarang kita ya susun kekuatan kita, susun keyakinan kita untuk bertemu dengan debt collector gitu. Bertemu dengan debt collector untuk kemudian apa? Yaitu nego supaya kemudian tidak bayar ribanya. Begitu ya. Siap ya kira-kira teman-teman ya. Eh, Masya Allah, Subhanallah. Saya Kalimantan, teman-teman. Kalimantan Selatan, ya, Banjarbaru. Gampang cuan. Masya Allah, gampang cuan. Jadi gitu, teman-teman. Ya, kita coba untuk nego, ya, coba untuk nego agar kemudian bank mau, gitu. Dan selama ini biasanya mereka mau, ya, biasanya mereka mau. Setelah nego, biasanya mau mereka. Kalau enggak ya, ya seperti ini resikonya. Kalau kemudian berperang seperti ini ya gimana gitu ya. Apalagi kalau kemudian di dalam hadis ya. Jadi kalau kemudian kawan-kawan nanti belajar lebih dalam itu akan ketemu dengan siksaan orang pemakan riba itu sampai tujuh, lima kehidupan ya. Di dunia, alam kubur, dibangkitkan,
ya, kemudian yaumil hisab. Wah, Insya Allah, itu kita nggak selamat terus teman-teman, beneran. Ya, lebih baik sekarang nego ke debt collector. Makanya kalau kemudian kita ngadakan mentoring, ada komunitasnya, supaya apa? Supaya berani. Kalau sendirian ya nggak berani, biasanya begitu. Yang wong kita ada peserta mentoring aja ketika kemudian sudah disarankan untuk seperti itu aja ada yang nggak berani, ya kan? Jadi itu teman-teman harus berani. Ya, ini bagian dari tantangan kita. Kalau memang benar-benar mau lunas. Kecuali kalau hutang teman-teman bukan hutang riba ya, aman sih. Itu. Kemudian yang kedua, ini agak rahasia Bunda. Ini zoomnya zoom zoom umum. Jadi nanti kalau misalnya mau konseling lebih lebih dalam ya seperti itu. Tapi insya Allah ada nanti materinya. Bukan di sini tapi ya, tapi harus berani. Yang penting berani dulu. Kawan-kawan ini tadi saya nggak ketemu gambar ya, gambar template yang ada di dalam Canva aja yang saya kemudian edit drag and drop. Kemudian muncul seperti ini. Ini poin yang kelima, teman-teman. Ini hubungannya sama apa? Sama gaya hidup, sama hawa nafsu kita, sama fitrah hidup kita, gitu. Jadi mulai sekarang tekan kehidupan kita untuk kemudian tidak terlalu mikir, tidak terlalu menghiraukan dengan perkataan orang lain, ya. Perkataan orang lain, pembicaraan orang lain, kamu kok belum punya mobil sih, gitu ya. Kamu kok belum punya rumah sih, sudah kerja sekian tahun. Nggak usah teman-teman. Kamu kok nggak pakai perhiasan sih, kayak gitu-gitu. Udah, nggak usah. Ya, kemudian hindari sosmed, kurang-kurangin nonton sosmed, kurang-kurangin nonton sinetron, gitu ya. Kalau kalau sosmed kadang ya itu namanya ya paling gampang lah Bapak Ibu. Untuk kita itu jadi gini, kita itu paling mudah di sosial media untuk terkesan terlihat kaya itu paling mudah, gitu. Paling kaya, apa terlihat kaya itu mudah. Ya, terlihat paling bahagia itu mudah. Cukup kita senyum-senyum, ya ketawa-ketawa itu paling bahagia sudah. Kemudian ya foto-foto, ya pakai video juga dengan mobil-mobil mewah, dengan rumah mewah, dengan jalan-jalan itu sudah bisa. Seperti itu mudah Bapak Ibu untuk kemudian kita kelihatan kaya. Jadi oleh karenanya sosial media itu sangat menipu, ya. Yang tidak mudah itu adalah pura-pura kurus karena saya gemuk. Ini candaan ya. Tapi itu benar, ya. Tapi itu benar. Ya, saya pribadi, saya sama istri itu alhamdulillah klop. Jadi kalau malah beli sesuatu itu malah disembunyi-sembunyiin. Tuh. Beli sepeda motor baru misalkan, sembunyiin yuk, gitu ya. Jangan sampai tetangga tahu. Jadi kita pura-pura untuk miskin, pura-pura hidup sederhana. Ya, bukan pura-pura ya, memang hidup sederhana. Ya, kita sembunyiin. Kemudian ada beli apa, sembunyiin, gitu ya. Nggak dimunculin. Jadi sengaja seperti itu. Beli laptop baru, sembunyiin, gitu. Nggak dimunculin, nggak dipamer-pamerkan, gitu. Dan itu lebih enjoy Bapak Ibu, hidup lebih aman, lebih lebih santai begitu, tanpa ada perlu tekanan. Gitu. Bagi saya ya, sama keluarga, alhamdulillah istri mau kayak gitu. Nggak usah lah, Bi, foto-foto di sosmed kayak gitu ya. Nanti orang nggak tahu kehidupan kita, dikiranya kita apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Itu pun itu pun banyak yang pinjam duit Bapak Ibu. Masya Allah. Mas pinjam duit itu tiba-tiba. Ya, ya kita nggak tahu. Makanya kemudian tekan gaya hidup kita. Gaya hidupnya sederhana saja. Ya, kan bagi Bapak Ibu yang berteman di sosial media sama saya, ya jarang saya posting keluarga itu. Jadi bukan untuk keluarga sih memang, ya. Bukan untuk, maksudnya bukan untuk sosial media gitu ya. Kita banyak mungkin foto-foto tapi kita konsumsi sendiri. Ya kalau kayak gitu nggak asik, Ustadz. Ya tahu-tahu masih deh. Ya biarin nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy gitu. Kemudian yang berikutnya tentang
tekanan gaya hidup ini ternyata ada ya di dalam surat Ali Imran ayat 14. Jadi malam hari ini kita full kajian ayat ini. Maaf ya. Kita tidak banyak membahas tentang bisnis tapi bahas tentang ayat ya. Jadi memang dijadikan indah ya. Saya bacakan terjemahannya aja teman-teman. Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Ini artinya apa? Artinya adalah fitrah manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Yaitu apa? Wanita yang pertama. Ya minan nisa'i wal banin. Yang pertama adalah wanita-wanita. Jadi kalau kemudian kita itu melihat wanita cantik di sosial media, itu siapapun itu pasti tertarik, Bapak Ibu. Makanya mulai saat ini yuk dalam bersosial media jangan terlalu menampakkan kecantikan terutama ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak menampakkan kecantikan ya malah aneh ini error ya. Jangan menambahkan kecantikan ya. Buat untuk suami Anda tercinta. Kemudian wal banin. Wal banin ini anak-anak. Jadi kita itu suka memang. Makanya kemudian kita kadang ada momen-momen lucu sama anak-anak. Nggak usahlah di posting di sosmed gitu ya. Kecuali kalau mungkin memang buat apa? Mungkin buat edukasi, mungkin buat buat apa ya namanya? eh, ada tugas sekolah misalkan ya Mongol. Itu hubungannya sama begitu. Ya, saya menghindari foto-foto anak juga, Pak Ibu. Kecuali kalau memang fotonya itu untuk misalnya dia sekolah ya, kemudian sama teman-temannya yang lain kayak gitu. Jadi menghindari memajang foto anak secara terus terang, secara vulgar gitu. Kemudian harta yang banyak dari jenis apa? Emas, ya, emas. Kemudian perak, emas dan perak ini sejak dulu, Bapak Ibu. Sejak dulu kita itu sudah ya emas dan perak. Walaupun sekarang itu banyak yang variannya emas ya. Ada yang kemudian perhiasan atau kemudian ya bentuknya itu kalung atau mungkin gelang dan yang lainnya. Tapi kalau dari dulu ya emas dan perak ini berupa batangan gitu, berupa mata uang. Kemudian kuda pilihan ini maksudnya bukan bukan hanya kuda pilihan karena pada waktu itu kendaraan yang paling bagus itu ya kuda. Ya, zaman Nabi itu kendaraan yang paling bagus kuda, pasukan yang paling sakti atau paling paling hebatnya itu yang pakai kuda gitu ya. Nah, kalau sekarang ya apa? Ya mungkin kayak Alphard, kayak BMW kayak gitu-gitu ya. Kadang kita silau itu langsung wow ya ada teman kita mak kayak iya maaf gitu ya Yamaha gitu ya. Itu sepeda motor ya. Beli mobil mewah gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak ya apa ya kayak kambing, kayak kuda ya, kemudian sapi itu teman-teman. Ya. Kawan-kawan saya di kampung ya bisnisnya binatang ternak Bapak Ibu ya. Harganya binatang ternaknya sampai 50 juta. Waduh, ngeri. Kalau curhat kemana? Ke saya, gitu ya. Saya dijadikan tempat curhat, ya. Saat kapan biasanya mereka curhat? Saat mati, Bapak Ibu. Jadi kambingnya itu kambing lomba, kambing yang digunakan untuk lomba, ya. Kemudian dari kambing itu eh, ada yang kemudian bisnisnya itu adalah jual beli sperma kambing. Jadi kambingnya untuk kawin begitu. Ya, dia stres itu kalau kemudian mati. Ya, 50 juta. Ada yang sampai 100 juta kemarin. Gitu. Gimana Mas? Kayak gitu. Ya, ya gimana lagi? Wong bisnismu begitu. Ya, jadi harus tahu resiko. Ya, tapi kan nggak punya modal lagi. Ya sudah. Sudah terima saja itu nggak kotok dari Allah saya bilang begitu. Kemudian sawah ladang. Ya, sawah ladang. Sawah ladang itu ya sawah ladang Bapak Ibu. Sawah ladang. Jadi kalau kemudian kita punya punya ladang yang luas, sawah yang luas itu senang. Ya, itu bentuk daripada kecintaan kita kepada harta dunia. Begitu, ya. Namun di sini di garis bawah di sisi Allah tempat kembali ya, ini di mana? Di surga. Wallahu indahu husnul ma'ab gitu. Jadi tempat kembali kita itu lebih indah sebenarnya. Nah, di sini memang sudah dibilang begitu, tapi kayaknya pakar sosial media tahu betul nih kesukaan-kesukaan kita. Suka pada wanita, orang ganteng juga, itu kemudian anak. Makanya kemudian sosial media kita itu dipenuhi begitu, ya.
Yang akhirnya kemudian hidupnya itu apa? Hidup pamer, hidup yang penuh dengan glamor, penuh dengan flexing, kayak gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan tergoda, jangan mudah tergoda, Bapak Ibu. Yang penting bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita itu ya baik-baik saja atau kemudian kita memaksakan diri. Yang terjadi memaksakan diri selama ini ya begitu. Akhirnya apa? Ngutang. Yang terjadi itu penyebabnya. Oleh karenanya kiat kita yang kelima adalah kiat untuk menekan gaya hidup. Itu. Siap nggak nih kira-kira? Ditekan, diturunkan. Tidak usah terlalu bising mendengarkan perkataan orang. Yang penting hidup kita. Yang penting keluarga kita bahagia. Sudah, kehidupan kita cukup. Sudah, itu aja. Ya, nanti kalau kemudian penghasilan 100 miliar, ya nggak apa-apa, terima. Itu 1 miliar, alhamdulillah. Penghasilan kita itu 100 juta, oke, gitu, nggak apa-apa. Sebulan 100 juta cukup kan, insya Allah. Ya, karena kehidupan para sahabat seperti Umar bin Khattab itu tidak cuma 100 juta, Bapak Ibu. Ya, 233 M. Coba, standarnya hidup kita apakah hidup kapitalis saat ini atau kehidupan Rasulullah dan sahabat gitu. Karena kehidupan kita saat ini kita di satu sisi dipaksa untuk jadi miskin, satu sisi dipameri kekayaan gitu. Jadi satu sisi diinjak, satu sisi diangkat. Jadi kayak belah bambu. Ya, pernah ya belah bambu, melakukan belah bambu. Saya pernah ya sering ketika bikin layang-layang dulu waktu masih anak kecil itu mainannya itu belah bambu. Gitu. Baik, yang keenam sudah hampir selesai nih berarti kalau enam itu tinggal dua lagi kajian kitab lagi nih kalau Ibu ya. Ini diambil dari kitabnya Imam An-Nawawi ya. Jadi ternyata sebagian ulama Syafi'i itu sepakat bahwa sedekah yang terbaik itu adalah untuk kerabat. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah untuk kerabat, untuk saudara. Baru kemudian sedekah kepada orang lain gitu. Jadi eh, nanti dikembalikan kepada keyakinan masing-masing ya Bapak Ibu. Tetapi saran kami adalah terutama orang tua. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang punya orang tua saat ini, ya mulai malam hari ini, kalau mungkin terlalu malam ya besok pagi, telepon pada beliau, Pak, Bu, minta doanya, ya. Saya mau melunasi utang-utang saya, atau mungkin kalau terlalu kayak gitu kemudian beliau malah kepikiran ya jangan, ya. Atau kemudian saya mohon doanya untuk mau usaha agar lebih baik lagi begitu. Kemudian bahasa Jawa saya kayak gini, kira-kira jenengan pengen pengen maem apa gitu atau pengen dahar apa, pengen makan apa gitu. Kalau memang dekat dibelikan Bapak Ibu. Kalau memang dekat dibelikan. Dicari-carikan yang terbaik. Ya apapun itu. Ya, misalnya minta sate, tidak apa-apa lah, agak-agak mahal sedikit. Ya, jadi begitu. Jadi pun saya ketika kemudian seperti ini selalu bilang ke orang tua, Bapak, Ibu, ya terutama Ibu biasanya, karena doa beliau makbul. Ibu lagi mau usaha nih, kayak gitu. Ibu sehat misalnya gitu. Ibu pengen apa, pengen dibawakan apa, kayak gitu. Nah, kita berpikir untuk kemudian bagaimana beliau bahagia. Kalau sama pasangan, ya, kalau kemudian orang tua udah nggak ada, sama pasangan, Bapak Ibu, ya, sedekah untuk pasangan sama anak, ya, tanya pada anak-anak kita, nah, kamu bahagia nggak punya abi seperti ini, gitu, atau kemudian punya umi seperti ini, atau punya ibu seperti saya, kamu bahagia nggak? Atau kemudian sama pasangan kita tanyai, kamu bahagia nggak, Mas, itu atau Dek, kayak gitu. eh, punya suami seperti aku, kamu pengen apa? Pengen bahagia, pengen pengen apa gitu loh. Kenapa memang gitu biasanya? Kenapa memangnya gitu ya? Dapat rezeki apa nih kayak gitu kan? Kalau istri saya biasanya begitu. Enggak, ini mau saya mau usaha nih kayak gitu. Minta doanya ya. Jadi datangi keluarga dulu ya, sanak kerabat dulu, baru kemudian kalau sudah mau ke yayasan, mau ke panti, mau ke mana-mana silahkan
ya. Tapi utamakan seperti ini dulu, Bapak Ibu. Saran kami, kalau memang ada rezeki berlebih atau kemudian ada rezeki yang memang disengaja untuk mereka, dulukan keluarga dulu, gitu. Di dalam eh, pendapat ulama Asyafi'i itu mereka sepakat seperti ini. Cuma mereka mereka memang ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang berbeda, ada yang berpendapat bahwa dari kerabat yang paling dekat dengan badan, ya, kemudian menjauh, kemudian ada yang dari kerabat yang paling jauh sampai ke badan, gitu. Ya, cuma begitu perbedaannya. Tetapi mereka sepakat bahwa kerabat terlebih dulu, saudara terlebih dulu. Nah, mulai hari ini mungkin mulai di list nih siapa nih saudara kita yang pengen atau layak untuk diberikan sedekah, begitu. Ya, nah, konsep seperti ini sebenarnya Bapak Ibu dalam ekonomi Islam itu juga akan membantu nanti negara, akan mengentaskan kemiskinan sebenarnya. Jadi saya pernah baca-baca di dalam satu kitab ya tentang ekonomi makro di dalam sistem ekonomi Islam itu salah satunya adalah menggunakan konsep ini, ya, konsep sedekah. Kita bersedekah kepada saudara, kemudian nanti akan melebar begitu, meluas sampai kemudian levelnya itu masyarakat, masyarakat kemudian larinya ke negara. Masya Allah, bagus banget itu. Kalau saat ini kan kita kadang kalau melihat ada saudara yang malah justru, mohon maaf nih, ya, telantar itu kadang malah nggak mau ngakui ini keluargaku atau bukan kayak gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi yang keenam itu banyak ke saudara, ya, keluarga. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, hampir selesai insya Allah. Jual liabilitas. Apa itu liabilitas? Ya, nanti Bapak Ibu silakan di list dari hartanya, dari kekayaannya, ya mungkin dari perhiasan, mobil, rumah, atau apapun itu di list. Kalau memang dia itu liabilitas, liabilitas itu adalah beban. Ya, saya di sini tidak jual aset ya. Kalau jual aset berarti aset itu menghasilkan uang buat Anda. Tetapi kalau liabilitas itu membebani Anda, mengeluarkan apa? Membebani keuangan teman-teman, ya, yang harus keluar terus tanpa ada pemasukan. Begitu. Kalau seperti itu namanya liabilitas. Maka yang seperti ini ya sebaiknya dijual. Jadi silahkan di list ya atau kemudian dicatat-catat usaha yang mungkin saat ini sudah ada, ini liabilitas atau aset. Kalau aset, kemana ini teman-teman? Mohon maaf, kok lompat? Oh, sebentar. Lompat teman-teman. Kalau aset berarti harus dijual. Kalau aset harus dipertahankan, tapi kalau kemudian eh, liabilitas harus dijual. Gitu. Mobil misalnya, mobil kalau nggak jadi pemasukan ya, mohon maaf, mulai dipikirkan untuk gimana cara legonya, gitu ya, dilego dulu sampai kemudian kita siap. Tapi paling tidak gaya hidup kita tadi sudah benar, ya. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, ikhtiar iman maksimal. Ya, dari 9 pintu rezeki, ternyata kalau kemudian kita kaji, ini semua tidak ada hubungannya langsung dengan uang. Yang berhubungan langsung dengan uang itu tidak ada. Ikhtiar, istighfar, taubat, takwa, sedekah, kemudian silaturahmi, berhijrah, kemudian haji umroh, tawakal kepada Allah, ibadah. Baru poin yang 9 itu jualan ternyata. Jadi yang berhubungan dengan uang inilah yang kemudian ditekuni. Saran kami begitu. Nah, sekarang mulai dipikirkan usaha apa atau bisnis apa yang bisa mendongkrak income-nya Bapak Ibu. Ya, kalau saat ini sudah ada usaha ya sudah jalankan itu, ditekuni, dianalisa. Mungkin marketnya, kemudian cara promosinya, kemudian ya silahkan gitu. Dianalisa benar-benar kompetitornya siapa, selama ini cara marketingnya bagaimana, itu dipikirkan begitu. Sampai kemudian menghasilkan dengan penghasilan yang aktif, yang besar gitu. Sehingga kemudian dari 7 poin yang di awal itu bisa kemudian terselesaikan. Jadi fokus kemudian Bapak Ibu untuk di poin yang ke apa namanya kiat yang ke-8 ini fokus ke 9. Gimana cara jualan dan harus cinta, harus suka.
Ya selama ini kalau kemudian kita info-info di grup-grup itu, ayo kita jualan, itu nggak mau, banyak yang nggak mau. Padahal sebenarnya jualan itu adalah tradisinya Hmm. sahabat dan Nabi. Jadi Nabi itu menganjurkan untuk kita itu jualan. Itu. Poin yang ketujuh, poin ketujuh, poin yang ketujuh yang ini ya, kiat yang ini ya, liabilitas. Jadi di list nanti ya Mas Ahmad, liabilitasnya itu apa? Apa namanya di dalam harta kita? Mungkin kita saat ini sudah punya ada beberapa aset ya, apapun itu yang selama ini menggunakan uang kita dengan uang yang cukup besar itu di list. Mungkin sepeda motor, motor, mobil, ya kan, kemudian rumah, perhiasan, kemudian apalagi bisnis, pokoknya semuanya. Ya. Nah, itu dianalisa kira-kira menghasilkan uang atau tidak, menghasilkan uang kembali atau tidak untuk kita. Kalau tidak, sebaiknya dijual. Begitu. Kalau itu sudah menghasilkan berarti dia berubah fungsi, bukan liabilitas tapi aset. Gitu. Ini saya sisipkan dari materinya Pak Robert T. Kiyosaki tentang cash flow kuadran, ya, tentang cash flow kuadran. Jadi kita ya cara berpikirnya orang kaya bagaimana kemudian sesuatu itu menjadi aset bagi kita, menghasilkan terus begitu. Termasuk bisnis. Kalau dianalisa oh keuangannya itu nggak masuk, ganti bisnis. Tapi jangan BCL. Ini bukan Bunga Citra Lestari ya, tapi BCL. BCL itu apa? Ya, bisnis cuma lewat. Ya. Hari ini tiba-tiba bisnisnya ini, ya kan. Kemudian besok bisnis ganti lagi. Ya lusa bisnisnya ganti lagi. Akhirnya malah market Anda itu bingung. Ini sebenarnya Anda ini jualan apa sih sebenarnya gitu. Sekali-kali jualan program lunas utang. Besoknya jualan terapis. Ya, besoknya lagi jualan yang lain. Penting teman-teman ya fokuskan dulu kira-kira ini market saya ini siapa? Yang mau beli ke produk saya itu apa? Siapa mereka itu? Ya, kemudian digambarkan, oh kebutuhannya seperti ini dianalisa. Oh ternyata kemudian dibuat konsep akhirnya. Oh masuk nih konten kalau bikin konten kontennya yang begini, gitu teman-teman. Jangan kemudian dihajar, bleh. Apalagi kemudian kita belum ada tim, tidak ada. Kemudian skill kita juga pas-pasan, waktu kita juga dalam manajemen waktu juga kurang. Ya nanti ambiar sendiri, kita lelah-lelah sendiri, mikir-mikir sendiri, nggak jalan-jalan sendiri, kayak gitu loh. Jadi mending difokusin dulu kira-kira yang benar-benar menghasilkan yang mana. Kemudian yang tadi ya mobil-mobil dan seterusnya itu dianalisa dulu. Ya kendaraan, laptop ini menghasilkan nggak jual dulu, ya pakai laptop yang agak kecil yang lebih murah begitu. Tapi biasanya seperti itu ada biaya penyusutan Bapak Ibu, ya biaya penyusutan. Ya kalau dalam mentoring kalau teman-teman mau dan mau terbuka nggak apa-apa, ya nanti kita belajar tentang ini. Ustaz, saya punya catatan kok apa namanya harta saya ini bagusnya bagaimana ya, ya one on one teman-teman begitu. Kalau mau. Ya, saya juga tidak akan mencampuri silahkan sih, tapi mungkin kita cuma memberikan arahan, oh ini silahkan, oh ini silahkan gitu. Ya. Kalau ini janganlah, ya pikirkan dulu kayak gitu. Tapi kalau itu teman-teman mau di mentoring, kalau nggak mau di mentoring ya nggak apa-apa, itu ya. Kan kita memberikan alternatif solusi nih, kalau misalnya kebingungan dalam menentukan ini. Karena persoalan kita saat ini tuh biasanya di sini, ya, biasanya di sini. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Ayo kita buktikan gitu ya. Gimana cara membuktikannya? Begini. Silahkan teman-teman ya, tulis dalam imajinasinya. Ya, tulis dalam kertas mungkin kalau ada kertas di sekitarnya. Ya, kalau tidak ada ya mungkin ditulis di chat juga nggak apa-apa. Nanti silakan ditulis di situ yang menjadi pemasukan apa saja. Gitu. Yang menjadi pemasukan itu apa saja. Kebalik, yang menjadi pengeluaran apa saja. Ya, yang menjadi pengeluarannya teman-teman apa saja. Tulis listrik, ya, pendidikan anak, kemudian internet, kuota, IndiHome, apalagi.
air, ya kan? Itu yang sudah pasti kelihatan, ya kan? Kemudian apalagi kesehatan, ya. Kemudian apa? Catat semuanya. Bensin, ya. Ini pengeluaran. Kemudian yang berikutnya, ya, kembali kita hitung sekarang balik. Kalau tadi pengeluaran, sekarang pemasukan. Coba pemasukannya apa dihitung? Ya. Bisnis apa? Ya, produk apa? Ya kan? Jualan apa? Ya kan? Ada nggak? Ya, gaji karyawan ada. Kemudian dari bos ada. Kemudian ASN, gaji dari negara ada juga. Kan paling itu, ya. Belum ada yang kita pemasukan itu sampai 10 itu seperti pengeluaran itu enggak. Belum ada. Selama saya melakukan mentoring dan coaching belum pernah menemui, ya. Paling sumber pemasukannya teman-teman itu paling 1 sampai 2 atau 3 atau 4 gitu. Selebihnya biasanya lebih banyak pengeluarannya. Pengeluarannya biasanya banyak ditulis sampai 15. Lagi saya bilang tulis lagi 15 masih tambah 17, 19 tambah lagi gitu kan. Banyak sekali ternyata pengeluarannya. Belum perawatan bagi ibu-ibu, belum listrik, belum banyak nih ICU, apalagi Bapak Ibu. Apalagi yang diperlukan biasanya ada parfum, ada macam-macam gitu ya. Banyak banget ternyata. Ya, belum sepatu, ya, sepatu untuk ibu-ibu untuk ke pengantin, kemudian sepatu untuk olahraga, sepatu untuk aerobik, sepatu untuk untuk senam. Ternyata banyak sepatu aja. Ini pengalaman itu, ya. Itu perbandingannya antara jual liabilitas sama jual aset, ya, seperti itu. Kemudian kembali ke sini, insya Allah tidak ada yang ditanyakan ya, karena eh, Rasulullah dan para sahabat itu dulu sangat hebat dalam jualan. Termasuk ya Nabi Muhammad itu dapat gelar Al-Amin itu karena sangat bisa dipercaya. Dan yang menggelari itu bukan bukan Nabi sendiri ya, bukan, tapi orang-orang Quraisy gitu ya, orang-orang di Mekah. Baik itu ya, Bapak Ibu, di malam hari ini ya. Kemudian di dalam kuadran bisnis ya, kita punya konsep sebenarnya percepatan rezeki untuk mendapatkan rezeki yang besar, itu kita juga punya konsep. Ya, terserah nanti dipakai atau tidak, kita punya ya, langkahnya itu sederhana aja. Yang pertama adalah join, yang kedua belajar, yang ketiga itu siar. Nah, malam hari ini itu bagian daripada siar. Jadi kita siar tentang tentang riba, bahaya riba, tentang bahayanya hidup glamor, bahayanya hidup eh, mengandalkan kehidupan para artis ya, para selebritis, kehidupan sinetron gitu ya. Karena dalam kehidupan sinetron tidak ada yang logis gitu ya. Jadi langkahnya begitu, ada bareng-bareng supaya kemudian kaum muslimin lebih lebih sadar dalam kehidupan saat ini itu harusnya bagaimana. Karena kita sudah tantangan tantangan zaman Bapak Ibu. Ya, kita tantangan zaman. Sehingga kemudian dari sini bisa ya penghasilan. Begitu. Ya. Kemudian saran kami nanti kalau kemudian mau jalan, kita saat ini sedang membidik ya pasarnya itu adalah pasar online. Kenapa? Karena pasar online ini saat ini menjadi tren bisnis teman-teman. Tren bisnisnya saat ini itu adalah online ya. Karena semuanya bisa dijangkau dengan mudah, produksinya juga lebih ya, lebih terjangkau, kemudian free ongkir biasanya, kemudian juga bisa dijual berkali-kali. Itu keuntungannya. Kemudian kita juga bisa eh, nanti bisa aja hubungi Mas. Ya, apalagi kemudian kalau Mas Hasim bisa sudah jadi member ya. Insya Allah, tapi kalau sudah jadi membernya Kuadran Bisnis bisa juga langsung konsultasi. Kontak aja nanti ya apakah kemudian saya ada waktu, mudah-mudahan bisa ya kita ngobrol. Itu ya Mas Hasim ya. Kemudian yang berikutnya eh, kalau bisa teman-teman berpikir untuk dalam berbisnis itu mengembangkan akadenan, sistem tim penjualan. Supaya apa? Supaya tidak jualan terus. Jadi kita tidak menawarin terus, nawarin terus begitu. Nah, kemudian eh, di kuadran bisnis itu sudah belajar juga di sini. Belajar juga untuk
membangun tim dari pertama kali teman-teman gabung itu sudah kita bentuk secara tim. Jadi bisa membangun tim nantinya. Kenapa kita menganjurkan bangun tim? Di sini ada kelebihannya teman-teman. Yang pertama kita waktu. Waktu hidup kita itu kan terbatas ya. Kita paling jatah yang diberikan oleh Allah itu yang ya antara 60-70 tahun gitu. Kemudian kerja kita kalau kemudian kita kerjanya begini-begini saja ya bagaimana? Kita perlu tim begitu. Tapi bagaimana kemudian tim ini juga bisa bergerak dengan aktif? Nah, oleh karenanya perlu kemudian tim agenan. Jadi teman-teman saya sarankan untuk bikin keagenan, mikir bagaimana kemudian bisnisnya itu bisa punya agen gitu. Punya ya apapun namanya agen, reseller, canvasser, affiliate ataupun yang lain. Boleh namanya bebas ya. Tapi berpikir untuk kemudian punya tim. Yang kedua, dari segi keuangan, lah ini dahsyat Bapak Ibu. Kalau kemudian kita itu punya tim, anggap saja mereka itu profitnya 10.000 sehari, itu dengan keagenan yang 100 jumlahnya, maka kita itu sudah dapat 1 juta. Dalam waktu 1 bulan itu kelihatan nih 25 juta. Jadi kalau kemudian seperti ini bagaimana? Kan bagus gitu loh. Gimana kemudian berpikir agar kita bisa membangun tim yang kayak gini. Ya kita punyalah impian gitu loh. Saat ini mungkin tidak seideal ini, tetapi kita punya paling tidak ada impiannya. Oh, 25 juta sebulan. Tinggal kita naikkan nanti. Kalau misalnya kita pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, seperti apa yang kemudian kita infokan di WA atau mungkin di grup dan yang lainnya, yaitu tinggal ngalihkan saja profitnya, tinggal meningkatkan profitnya, tinggal nambah agennya, begitu. Jadi seperti itu secara konsep, ya. Sehingga kemudian otak kita itu tidak berat memikirkan. Selama ini kalau kemudian kita mikir sendiri mau jualan jualan apa, yang langsung tiba-tiba bisa 1 bulan itu punya keuntungan sampai 100 juta, ya berat. Karena kita tidak pernah dilatih seperti itu. Nah, ya kan, Bang Roni sudah semangat nih 1.000 agen, Masya Allah. Hmm. Ya kan, kalau 1.000 agen bagaimana? Ya tinggal ngalikan ini 1.000. Ya 10.000 kali 1.000. Kan sudah besar Bapak Ibu. Kali 25. Ya, seperti itu. Yang penting mereka itu paham. Karena memang kita itu berhubungan dengan manusia, Bapak Ibu. Bukan sama barang. Kalau sama barang itu gampang. Tinggal lempar-lempar selesai gitu ya. Karena ini hubungannya sama manusia. Manusia itu ada niat, ada motivasi, ada apa kalau dalam bahasa motivasi itu ya, ada goyah, ada kuah, ada kimah, waduh, ada niyah, wah banyak Bapak Ibu. Ya, nah macam-macam kita itu. Belum kalau kemudian diserang kanan kiri, ya kan? Informasi tentang bisnis itu, wow, masya Allah sekarang. Kuadran bisnis saja, Bapak Ibu mungkin nyempil-nyempil nih dapat infonya ya kan? Saking banyaknya peluang ya. Tapi apakah kemudian semua peluang diambil? Ya, itu kembali ya. Tapi kalau saran saya peluang itu apakah di sana itu mengandung ya secara fikih muamalah bagaimana? Kalau tidak ada masalah ya jalan gitu. Apalagi kita ada yang ngajari, ada komunitasnya gitu. Nah, ini sebagian dari teman-teman kita yang alhamdulillah sudah dapat ya kita kasih penghargaan teman-teman ya yang sudah meraih pernah meraih gitu ya. Di bulan Agustus kemarin baru 2 orang, ya qadarullohnya 2 orang. Di bulan September awal itu satu. Satu ini sebenarnya ada beberapa ya, ada beberapa yang tidak kirim foto. Ya sudah lah, yang kirim foto aja. Akhirnya yang kirim foto Mbak Femi ini ya sudah Mbak Femi masuk gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat di sesi-sesi berikutnya ini tambah banyak Bapak Ibu, 5 orang ini 5 gitu, 5 orang Mbak Femi masuk lagi, Pak Bibit masuk, top sales-nya Pak Dwi Yono ini itu yang paling tinggi ya. Kemudian ada Pak Arif gitu. Kemudian nah yang ini baru Senin kemarin Bapak Ibu tanggal 18 September, sekarang tanggal 19. Yang paling tinggi ternyata Pak Arif. Jadi 2 kali beliau nih. Ini yang kedua, yang ini pertama. Kemudian Pak Ihsan. Pak Ihsan ini baru gabung malam ya, malam besoknya sudah nomor nomor 2 omsetnya, ya, penjualannya. Masya Allah.
Ya, kemudian ada juga Pak Ihsan. Pak Ihsan itu pagi atau siang gitu ya. Saya tidak ingat pasnya. Itu bukannya baru 1 hari juga langsung closing gitu ya. Masya Allah, beliau kayaknya hadir di pertemuan malam hari ini. Entah Pak Ihsan ini atau Pak Ihsan yang ini. Ya. Tapi mohon maaf ini kalau ada kesalahan dalam tulis, saya mengikuti tulisannya ada di website. Ya. Kemudian ada Pak Wiwit. Pak Wiwit ini Masya Allah konsisten. Pak Ardi Iskandar ini juga konsisten. Hampir tiap minggu masuk. Ya. Pak Ardi yang ini tidak masuk. Pak Wiwit tiap minggu masuk. Ya. Mbak Femi ini juga masuk. Mbak Femi konsisten juga. Itu teman-teman. Apapun yang kemudian diusahakan, saya hargai bentuk bagian daripada support tim. Gitu. Di Kuadran bisnis begitu, Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, yang dijual apa sih? Nah, yang dijual ini, Bapak Ibu, namanya program lunas utang. Program lunas utang ini program yang juga merupakan kelas online. Yang kita belajar tentang bagaimana lunas utang. Nah, yang ditanyakan sama Bu siapa tadi ya? Saya kok ingat, maaf. Eh, Mbak Anis atau Bunda Bunda Nanis ya, yang di Lumajang tadi, di sini ada cara bertemu dengan debt collector. Gitu. Dan ada beberapa kesaksian sudah yang ketemu debt collector itu yang akhirnya malah dilunaskan sama debt collectornya. Jadi nego-nego gitu ya. Nego-nego yang pertama itu Alhamdulillah Mbak Septi, tapi malam hari ini kayaknya nggak ikut beliau. Kemudian saya punya punya apa namanya yang konseling ke kami juga itu offline, namanya Ustadz Budi. Jadi Ustadz juga ya. Kemudian cerita tentang debt collector ini. Nah, beliau itu unik ya. Ceritanya hampir mirip ya. Debt collectornya itu dikasih kopi, dikasih apa namanya singkong goreng gitu ya, pokoknya dilayani, dimuliakan, dibahagiakan begitu. Ternyata Mbak, kamu tidak pengen melunasi utangmu gitu ya. Itu yang ke Mbak Septi. Kalau Ustadz Budi ini karena beliau ini Ustadz mentargetkan si debt collectornya itu ikut ngaji, ikut kajian, Bapak Ibu. Jadi pengennya supaya kemudian ikut pengajian. Nah, kemudian karena namanya Ustadz mungkin sungkan atau bagaimana, akhirnya kemudian si debt collectornya itu membantu. Ustadz, ya, pian kalau orang Banjar, orang sini kan bilangnya pian. Pian atau Anda itu tidak pengen melunasi utang, tak Ustadz? Ya pengen saya. Gitu. Akhirnya kemudian singkat cerita dibantu sama debt collectornya. Masya Allah. Jadi debt collectornya malah membantu, bukan nagih. Gitu. Saya pernah jadi debt collector Bapak Ibu, tapi bukan bukan lembaga keuangan. Tapi setengah seminggu masa percobaan saya keluar, nggak tega. Ketemu orang nangis itu nggak tega begitu. Nah ini yang dipelajari Bapak Ibu yang di program lunas utang ini. Program lunas utang ini adalah kelas online, ya kelas online yang kita buka, ya. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian, ya kita juga menemukan ternyata ada beberapa yang pengen sekali lunas, tetapi mereka tidak lunas-lunas. Ternyata ada sebab begitu. Ada yang mengganjal. Jadi ibarat ibarat ATM ya, kartu itu sudah dimasukkan. Kartu ATM itu sudah dimasukkan, sudah dicabut, sudah diketik uang masuknya. Ternyata tidak keluar-keluar duitnya. Ya, ternyata mereka juga ada orang yang pengen lunas sekali, tetapi tidak lunas-lunas. Dan mereka melakukan hal ini. Gitu. Nah, itu kita pelajari di sini. Kemudian yang berikutnya, ya, kawan-kawan bisa belajar tentang percepatan rezeki. Ya, percepatan rezeki ini belajar tentang hakikat rezeki, keajaiban rezeki, pola uang datang, dan seterusnya. Kemudian kawan-kawan juga bisa belajar tentang eh, bisnis ya, bisnis dari rumah, terutama karena kita pengennya bisnis itu dari rumah, pengennya bisnis itu bisnis online. Ya, dan teman-teman tidak harus langsung keluar dari pekerjaannya, dan kami tidak mengharapkan seperti itu karena risikonya terlalu besar. Dalam Zoom-Zoom yang sebelumnya kita sudah pernah bahas seperti itu, ya, bahwa kalau kemudian teman-teman keluar dari bisnisnya itu secara langsung atau dari kerjaannya secara langsung, otak itu nggak siap. Yang perlu atau yang jadi persoalan itu. Jadi tidak siap otaknya, ya. Otak bekerja sama otak pebisnis. Otak bekerja itu mikirnya gimana bekerja.
bagaimana memenuhi tuntutan bos. Tetapi kalau kemudian otaknya otak bisnis itu gimana cara dapat duit. Nah, itu beda cara berpikirnya Bapak Ibu dan itu perlu dilatih. Makanya kemudian yang pertama kita ajarkan adalah bisnis tanpa hutang atau bisnis dari rumah gimana caranya. Begitu. Kemudian yang berikutnya bisnis modal WhatsApp atau bisnis modal sosial media. Kemudian yang penting juga di dalam pembahasan program lunas hutang ini juga ada pembahasan tentang membangun tim. Kenapa? Karena tadi di antaranya tiga tadi. Jadi membangun tim itu untuk pelipat ganda kebaikan. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan Zoom kali ini. Salam berlimpah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.